daripada Tuhan, daripada Roh Kudus untuk memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, untuk kami memahami kebenaran ajaran-Mu di dalam dunia ini Bapa, bahkan ajaran-Mu akan keselamatan di dalam Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh sesi kami ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau yang membungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Bapa di syurga, Tuhan Allah kami memulakan sesi ini dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Mari kita tidak henti-henti mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oleh itu, sekarang kita akan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Oke, mari kita memulai sesi ini dengan menjemput dua panel kita, Dr. Deki dan juga Pendeta Ishak. Juga dipersilakan moderator kita pada hari ini, Pendeta Reva, dipersilakan. Baik, shalom. Shalom. Masih kuat? Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk di ruang diskusi atau tanya jawab atau Q&A sebagaimana di dalam tata acara kita. Maka khusus hari ini diberikan waktu kepada kita seluas-luasnya. Ada durasi waktu sekitar 3 jam. Baik kita yang hadir dalam ruangan ini maupun juga kita yang hadir diikuti melalui online atau di Zoom. Nah, selama 2 hari ini dari hari Rabu kemudian kemarin hari Kamis kita sudah mendapatkan banyak hal materi-materi yang telah disampaikan oleh kedua pembicara kita, baik itu tentang doktrin divine simplicity, kemudian doktrin Allah, doktrin keselamatan, dan juga tentang murtad eksposisi pastoral, dan juga tentang yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Ishak kemarin tentang pelayanan misi. Nah, jadi kita sudah dipaparkan juga, kita sudah menerima juga tentang isu-isu teologis, baik itu tentang doktrin kesederhanaan Allah, kemudian doktrin Tritunggal, kemudian doktrin keselamatan, dan juga murtad eksposisi pastoral, dan juga tentang pelayanan misi itu sendiri. Mungkin ada yang masih belum kita memahami atau masih belum kita mengerti tentang apa yang telah disampaikan beberapa hari ini, maka hari ini akan diberikan seluas-luasnya bagi kita. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bagi 2 sesi. Sesi pertama nanti
Dan setelah sesi pertama kita akan break, baru nanti kita lanjut ke sesi kedua. Dan di sesi kedua nanti akan kita mendengarkan nanti closing statement dari kedua pemateri kita. Setiap pemateri 3 menit. Nah, di akhir nanti setelah kita akan menyelesaikan Q&A ini. Oke, kita sekarang langsung aja di ruang diskusi atau tanya jawab. Kita utamakan dulu yang ada di dalam ruangan ini. Nah, kita berikan waktu kepada belia-belia yang ada dalam ruangan ini, baru nanti kita selang-seling melalui Zoom yang ada di dalam ruang Zoom. Pertama kita berikan waktu 3 penanya yang pertama, dan nanti akan ditujukan kepada siapa. Misalnya kalau berbicara tentang, ditanya tentang divine simplicity, atau keselamatan atau doktrin Allah, atau tentang murtad, nanti ditujukan kepada siapa, apakah kepada Pak Diki atau kepada Pak Pendeta Ishak. Jadi dipersilakan kepada para pemuda-pemudi atau belia-belia. Silakan, siapa? Silakan angkat tangan. Ada? Silakan angkat tangan. Siapa yang pertama? Ya, dari sini. Oke, ada lagi di situ? Ya. Ada mic ya? Oke. Oke, disebabkan di sini ada banyak remaja yang akan meningkat menjadi belia nanti. Oke, soalan umum lah. Macam mana remaja ini mau bawa diri diorang nanti supaya hidup mereka tidak binasa. Mereka semakin membesar nanti, mereka perlukan pimpinan Tuhan. Macam mana dia mau bawa diri dia? Itulah soalannya. Ada lagi? Ya, silakan. Halo, oke, sini boleh kah? Oke, pertanyaan saya di sini saya tujukan kepada dokter. Oke, sejak kebelakangan ini ada beberapa saya nampak yang mengenai dengan kalau istilah sebab kerasukan. Jadi saya mau tanya, kalau macam mana kita mau tahu itu orang dia betul-betul kerasukan ataupun dia buat-buat saja? Oke, itu pertama. Kedua, sebab apabila seseorang itu sudah dirasuk, contohlah dirasuk begitu kan. Jadi terus panggil pendeta kah, panggil penginjil kah, terus secara otomatis dia bukan sihat, tapi dia macam dia berhubung dengan itu yang merasuk itu orang. Jadi contoh dia itu iblis lah konon kan. Dia bercerita. Jadi bagi saya lah secara pribadi saya kan, saya tertanya-tanya, apakah itu betul-betul dia bercerita ke apakah macam mana? Dengan adakah itu betul-betul dari iblis yang pergi rasuk dia? Sebab kalau kita tahu kalau iblis ini betul-betul masuk itu orang, memang dahsyat kan. Jadi saya mau tahu bagaimana itu boleh berlaku. Itu saja. Oke, satu orang lagi. Ada? Oke, silakan. Shalom. Shalom. Ini soalan mengenai bagaimana mahu menjawab jika ditanya oleh orang sebelah.
Jika kita ditanya dengan orang seberang bahwa Allah kita sama, kan? Bagaimana kita menjawab soalan tersebut bahwa kita tahu Allah itu tidak sama dengan Allah kita? Bagaimana mau menjawab supaya mereka tidak membantah, biar mereka berpikir sendiri jawaban kita itu? Ya. Itu saja soalan dari Oke. saya. Baik. Terima kasih kepada 3 penanya. Ada beberapa poin tadi. Yang pertama nanti bisa ditambahkan nanti oleh Pak Pendeta Ishak tentang bagaimana nanti belia-belia ini ke depan ketika nanti sudah masuk di tahap kedewasaan dan sudah terjadi kematangan, apa yang harus dia lakukan dan bagaimana dia untuk melakukan pelayanan. Untuk penanya kedua dan ketiga, saya persilakan kepada Pak Deki untuk memberikan jawaban. Tes. Ya, selamat pagi. Jadi untuk pertanyaan pertama saya serahkan sepenuhnya kepada Pendeta Ishak, tapi saya jawab pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang kedua tentang kerasukan, apakah itu benar-benar demikian dan bagaimana kita tahu bahwa orang itu benar-benar kerasukan? Dan kalau orang itu memberi kesan seakan-akan dia berkomunikasi dengan setan atau roh jahat yang merasuk, apakah itu betul? Saudara-saudara, pertanyaan itu pertanyaan yang bagus dan menarik. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah apakah orang Kristen itu, orang Kristen yang lahir baru bisa dirasuk atau tidak? Itu pertanyaan yang paling penting. Karena kalau kita sekadar menjawab 2 pertanyaan tadi, apakah benar bahwa setan atau roh jahat bisa merasuk orang-orang? Yes, itu bahkan ada di dalam Alkitab. Dan apakah benar bahwa orang-orang yang kerasukan itu bisa bercakap atau berbicara seperti roh jahat yang merasuki dia? Yes. Jadi jawaban untuk 2 pertanyaan tadi pada dasarnya afirmatif ya, positif, yes. Tapi sebenarnya itu bukanlah pertanyaan utama yang harus kita ketahui. Karena pertanyaan yang 2 pertanyaan tadi itu sifatnya kasuistik ya. Dan kasus setiap orang itu berbeda-beda, ada yang hanya bikin-bikin, ada yang memang benar-benar kerasukan. Jadi kita mesti lihat itu case per case ya. Jadi kalau kita mau bicara prinsipnya, apakah orang Kristen yang sudah lahir baru bisa kerasukan atau tidak? Jawaban saya adalah tidak. Dan saya akan kasih saudara beberapa alasan. Kenapa orang Kristen yang sudah lahir baru, saya tegaskan itu ya, karena tidak semua orang Kristen itu lahir baru. Banyak orang di gereja yang tidak lahir baru, artinya dia hanya Kristen nominal, seperti yang kemarin kita sudah bahas di sesi tentang murtad ya. Kalau orang itu sudah lahir baru dan sudah sungguh-sungguh bertobat kepada dari dosa-dosanya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak bisa kerasukan karena pertama, pada waktu seseorang lahir baru, dia bukan hanya dilahirbarukan, tapi Roh Kudus berdiam di dalam dia. Kalau saudara baca surat 1 Korintus, Paulus menyebut orang-orang Kristen sebagai bait Roh Kudus atau bait Roh Allah. Jadi di dalam diri orang-orang yang sudah lahir baru itu ada Roh Kudus. Nah, saudara tinggal gunakan logik. Kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara, setan masih bisa merasuk saudara tidak? Lebih jago mana? Setan atau Roh Kudus? Lebih jago mana? Jadi adalah theological impossibility, ketidakmungkinan teologis untuk orang yang sudah lahir baru bisa dirasuk oleh setan. Nah,
Kemudian saudara akan bertanya lagi, kalau begitu yang kerasukan itu sudah lahir baru atau belum? Jawaban saya obvious ya, jelas ya. Dia perlu dibimbing untuk bertobat. Jadi setelah saudara panggil pendeta atau panggil penginjil atau hamba Tuhan untuk melayani dia, mengusir roh-roh jahat itu, yang saudara harus lakukan itu bukan segera bikin pujian penyembahan. Yang saudara harus lakukan adalah memang mengambil waktu untuk menginjili dia, mengajak dia untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu sama seperti cerita Tuhan Yesus mengenai orang yang ada rumah yang sudah dibersihkan, tapi kalau dibiarkan kosong, maka akan kemasukan lagi dan kerusakannya akan menjadi jauh lebih parah. Imply-nya adalah rumah itu tidak boleh kosong, harus ada penghuninya. Nah, siapa penghuni dari diri kita yang digambarkan secara metaforik itu sebagai rumah? Siapa penghuni sebenarnya? Tuhan. Kalau Tuhan yang mendiami kita, Roh Kudus mendiami kita, maka adalah tidak mungkin untuk orang itu bisa kerasukan. Adalah tidak mungkin. Di beberapa kesempatan melayani, orang-orang itu pada kerasukan. Saya lewat-lewat saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena roh yang ada di dalam kita menurut Alkitab jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi itu adalah pertanyaan yang jauh lebih penting saudara tahu. Jadi kalau saudara, makanya kemarin saya bilang kepada saudara, adalah penting sekali untuk punya biblical worldview ya, cara pandang Alkitab. Jadi kalau saudara lihat di gereja atau dimanapun ada orang-orang yang katanya Kristen tapi kerasukan, saudara sudah bisa tahu ini orang sebenarnya sudah lahir baru atau belum. Dan itu berarti tugas saudara adalah melayani dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dia. Ya, jadi itu jauh lebih penting untuk saudara ketahui jawabannya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, kalau kita ditanya oleh orang-orang yang beragama lain bahwa Tuhan kita itu sama, apa jawaban kita? Pertama, kalau kita berbicara tentang agama seberang, memang agama seberang mengklaim bahwa Tuhan kita itu sama. Tapi pada saat yang sama, mereka juga menjadikan kita target untuk diserang secara teologis. Jadi kita harus tahu, saudara harus ingat bahwa kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang berpikir bahwa kalau kita tidak ganggu orang, maka orang tidak akan ganggu kita. Itu naif. Itu sama seperti saudara berpikir bahwa karena saya tidak makan singa, maka singa tidak makan saya. Naif bukan? Jadi kita tidak boleh menjadi anak-anak muda Kristen yang naif. Oh, yang penting saya nice dengan dia, yang penting saya bergaul dengan dia, maka dia pasti tidak akan mengganggu saya. Itu naif. Bahwa you harus baik, yes. Bahwa you harus nice dengan orang, yes. Bahwa you harus bergaul dengan orang tidak peduli apapun agamanya, yes. But ingat, kamu orang Kristen. Dan pada saat itu tentang identitas kekristenanmu, orang tidak akan suka karena Tuhan Yesus sudah bilang, kalau mereka membenci aku, mereka juga akan membenci kamu. Jadi jangan menjadi anak muda yang naif. Kita tetap harus baik, tapi kita tetap harus alert, harus bersiaga secara spiritual, secara teologikal untuk ada di dalam pergaulan kita. Dan itu sebabnya sangat penting sekali kita bikin acara semacam ini, mempersiapkan kamu orang untuk nanti kembali ke school, kembali ke university, kembali ke pekerjaanmu sebagai orang Kristen yang good, yang baik, tapi juga orang Kristen yang alert, yang punya discernment,
membedakan ini teman yang baik atau tidak, ini orang yang jahat atau orang yang baik. Jadi jangan menjadi anak muda yang naif. Ya. Nah, bagaimana cara menjawab kalau mereka bilang Tuhan kita sama? Sebenarnya kalau kita bergantung saudara dikasih tahu oleh orang beragama apa ya, karena setiap agama itu punya konsep ketuhanan yang berbeda, dan karena itu Tuhan kita itu tidak sama. Tapi kalau misalnya saudara ditanya atau didatangi, dikomentari begitu oleh mereka dari agama hijau, maka saudara sebenarnya tinggal menjawab secara sederhana saja. Saudara jawabnya begini, saya percaya Allah Tritunggal. Pertanyaan saya, kamu percaya Allah Tritunggal? Tidak. Kalau you tidak percaya Allah Tritunggal, jelas Tuhan kita tidak sama. Atau lebih spesifik lagi, saya percaya Yesus Kristus itu mati melalui penyaliban dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, yang menjadi manusia. Kamu percaya begitu? Tidak. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus disalibkan dan mati melalui penyaliban. Jadi kalau dia tidak percaya Yesus disalibkan dan mati melalui penyaliban, maka pasti dia tidak percaya Yesus bangkit. Mereka percaya waktu terjadi penyaliban, itu menurut tafsiran mayoritas ya. Waktu terjadi penyaliban, Yesus atau yang mereka sebut Isa itu langsung diangkat ke surga. Lalu Tuhan mereka itu menyerupakan wajah orang lain seperti wajah Yesus. Jadi yang disalib itu orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Artinya penyaliban terjadi, tapi Yesus tidak disalib dan Yesus tidak mati melalui penyaliban. Nah, itu sebenarnya kontradiksi yang sangat fundamental terhadap the gospel. Karena menurut iman Kristen, kalau Yesus tidak mati melalui penyaliban dan tidak bangkit dari kematian, maka kehidupan kita ini big lie, kebohongan besar. Jadi memang banyak sekali, misalnya ada seorang profesor dari Yale ya, Yale University, namanya Miroslav Volf. Dia seorang ahli sistematik teologi dari Kroasia. Dia menulis sebuah buku yang sangat menjadi bestseller ya. Judulnya Allah, A Christian Response. Jadi dia bicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan dia bicara dari perspektif Kristen. Dan menurut dia, kita menyembah Allah yang sama. Itu orang Kristen, itu profesor teologi sistematik di Yale. Saudara tahu Yale itu salah satu university yang sangat prestisius di dunia ya. Nah, saya tidak peduli kamu ada di university terbagus di dunia ini, tapi kalau kamu percaya begitu, kamu simply wrong, kamu simply salah. Karena bagaimana caranya berkata bahwa Tuhan kita sama? Kalau saya percaya Tritunggal, kamu tidak percaya Tritunggal, di mana samanya? Itu sederhana sekali. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah memperlihatkan pertentangan atau perbedaan fundamental antara iman kamu dengan iman dia, tanpa harus berdebat ya. Jadi sebelum kamu menjawab, kamu bilang saya akan menjawab, tapi saya tidak bermaksud berdebat karena saya bukan ahli debat. Tapi karena you bertanya, jadi saya menggunakan hak jawab saya untuk menjawab pertanyaan kamu. Jadi kalau kamu bertanya apakah Tuhan kita sama, saya harus bilang tidak. Dan it's okay, tidak apa-apa. It's okay, tidak harus sama. Tuhan kita beda. Saya percaya Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kamu tidak percaya itu, jadi of course Tuhan kita tidak sama. Ya, oke, thank you. Silakan Pak Pendeta Ishak. Tes. Oke, tadi jawaban dia punya soalan itu bagaimana remaja membawa diri ya, kira-kira begitu. Ya, saya jawab begini.
dalam kehidupan remaja itu sendiri, dia ada pergolakan-pergolakan di dalam diri remaja itu sendiri, khususnya mereka mencari identiti mereka, ya, identiti mereka. Jangan sampai jangan heran apabila mereka melihat artis atau seorang yang boleh menjadi idola mereka boleh menjadi begitu, ya, karena mereka sedang mencari identiti ataupun identitas mereka sendiri. Nah, jadi itu berarti dalam menghadapi hal pergolakan begini, jadi seseorang remaja itu haruslah dibimbing, dan itu berarti remaja itu perlu juga siap untuk mencari identitasnya di dalam Tuhan itu sendiri, ya. Dan dalam firman Tuhan mengatakan, khususnya dalam Amsal 22 ayat 6, dia katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, jadi itu kalau dalam gereja kita, sebab itu anak-anak itu dibaptis, ya, ketika dibaptis diserahkan oleh orang tua. Jadi pada waktu dia sudah dibaptis dan sampailah dia melangkah remaja, itu tanggung jawab gereja dan juga tanggung jawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak itu. Sebab itu guru sekolah minggu tidak hanya guru-guru anak-anak itu tidak hanya di dalam sekolah minggu, tapi guru-guru anak-anak itu sebenarnya yang lebih lama bersama dengan mereka adalah ibu bapa. Jadi sebenarnya jangan memiliki konsep, khususnya ibu bapa, jangan memiliki konsep bahwa mengajar anak-anak itu seperti kita menghantar anak-anak ke sekolah, sehingga bila ke sekolah baru mereka belajar sesuatu. Dan itu berarti itu tanggung jawab ibu bapa. Kalau saya tidak silap dalam perjanjian lama tidak ada sekolah minggu. Jadi sekolah minggunya itu maksudnya pelayanan anak-anak itu adalah di bawah pelayanan ibu bapak sendiri, ya, mendidik anak-anak itu sendiri, ya. Dan kemudian gereja juga diberi pertanggungjawaban, dan itu berarti remaja juga ada peranan di sini di mana siap untuk memberikan diri mereka seperti hari inilah, ya. Ada remaja yang paling muda, ya, ada 11 tahun ya, sudah mengikuti pertemuan belia ini, ya. Jadi mari kita beri tepukan kepada remaja-remaja kita karena mereka siap menyahut cabaran, memproses bukan hanya susu, ya Pak, tetapi makanan keras untuk mereka supaya mereka boleh stand mereka itu kuat, ya. Itu yang diperlukan, bukan saya untuk belia tapi dari kanak-kanak lagi, ya, dari kanak-kanak seperti yang Bapak bilang. Pelayanan kanak-kanak itu adalah sesuatu yang sangat penting, tidak hanya ajar lompat-lompat, tetapi gurunya juga harus dipastikan supaya guru itu memiliki satu pendirian teologi, supaya apa yang diajarkan itu menjadi stand kepada anak-anak, dan ketika anak-anak ini melangkah kepada remaja, kita memberikan pengajaran terus-menerus supaya remaja ini memiliki stand yang kuat, dan supaya pada waktu mereka mencari identiti mereka, mereka tidak mencari identiti di luar, tapi mereka mencari identiti mereka di dalam Kristus itu sendiri, ya. Dan yang kedua, Bapak juga ada menyentuh tadi soal pergaulan itu, ya, soal pergaulan juga, ya. Karena dalam Alkitab mengatakan juga dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemudian Amsal 18 ayat 24 juga, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi kita juga perlu hati-hati dalam pergaulan kita. Karena pergaulan itu, saya boleh pakai bahasa saya sendiri, kawan-kawan kita juga sebenarnya secara tidak langsung sedang mempengaruhi kita, kehidupan kita, ya. Jadi bagaimanapun yang paling utama itu ialah kita perlu ada stand, ada kita punya pendirian yang teguh, dan bila kita ada pergaulan yang baik, sementara kita bertumbuh menjadi orang dewasa, kita semakin diteguhkan, ya, dan sehingga kita boleh menjadi berkat. Dan seterusnya, bila ada stand kita,
di dalam Kristus, berarti idola kita itu adalah Kristus dan selama-lamanya Yesus, dan kita akan ikut kebenaran firman Tuhan itu. Dan bagi saya dan bagi kita semua, Injil itu menghidupkan, dan Injil itu yang akan mengangkat kehidupan remaja, akan memimpin kehidupan remaja itu, sehingga remaja itu dapat membawa kehidupannya terus menerus dalam pimpinan Tuhan itu sendiri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 penanya tadi. Sekarang kita akan pindah ke Zoom. Coba naikkan ke atas dulu, ada tadi yang atas. Oke. Ya, pertanyaan pertama dulu, nanti yang akan dijawab oleh Pak Diki. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu tentang orang-orang yang mengusir setan. Akhirnya orang-orang yang mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, tidak dikenal Tuhan. Kalau begitu, apakah Tuhan mengizinkan menggunakan kuasanya untuk perbuatan-perbuatan mujizat sementara orang-orang itu tidak mengenal Tuhan? Atau apakah keselamatan seseorang itu sudah ditentukan oleh Tuhan, atau orang tersebut harus mendengar berita Injil dulu baru ada respon untuk percaya dan menerima keselamatan? Silakan Pak. Ya, tes. Jadi sebenarnya pertanyaan itu menggabungkan 2 premis atau 2 ide yang sebenarnya harus dibahas secara terpisah. Ide tentang orang itu mendapatkan karunia rohani, artinya Tuhan memberikan kapasitas spiritual, karunia rohani, spiritual gift kepada muridnya atau kepada orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, salah satunya mengusir setan, termasuk juga mendoakan orang sakit dan disembuhkan, kemudian orang itu disembuhkan, itu satu hal. Tapi kalau kita bicara tentang keselamatan, itu hal yang lain. Nah, di dalam banyak gereja saat ini memang saya melihat bahwa 2 hal itu coba dikombin. Jadi orang-orang merancang satu kegiatan KKR dan penyembuhan ilahi, kemudian mereka berpikir bahwa orang-orang yang datang itu akan sekaligus untuk dipanggil untuk bertobat. Nah, saudara-saudara harus memperhatikan baik-baik bagaimana Yesus dan para rasul itu melayani, ya. Kalau saudara memperhatikan pelayanan Yesus itu terutama adalah memberitakan Injil. Jadi kalau saudara membaca kitab-kitab Injil, berulang kali dikatakan, dan Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, untuk memberitakan Injil. Jadi tujuan utama Yesus itu bukan kumpulin orang dan disembuhkan. Tujuan utama Yesus adalah kalau dia ketemu orang, dia memberitakan Injil. Nah, di dalam melaksanakan misi yang utama itu, orang-orang datang dan meminta Yesus untuk melayani mereka dan menyembuhkan mereka. Dan memang Yesus melakukan itu, tapi saudara perhatikan, Yesus tidak pernah cari-cari orang sakit untuk dia sembuhkan. Kamu tidak pernah temukan itu di dalam teks manapun di dalam seluruh perjanjian baru. Yesus tidak pernah cari-cari, ayo kumpul semua, yang lumpuh, yang buta, yang tuli, sini semua, saya sembuhin kamu semua. Tidak pernah. In fact, Yesus bahkan berupaya menghindar beberapa kali, karena orang sudah terlalu banyak datang hanya untuk itu. Yesus pergi ke tempat yang sunyi, atau Yesus menjauhi mereka, karena Yesus berpikir bahwa kalau kamu berkerumun-kerumun hanya untuk datang dan disembuhkan, atau hanya datang untuk mendapatkan mujizat, misalnya memberi makan 5.000 orang, itu bukan tujuan utama saya. Tujuan utama saya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi kalau ada hal-hal lain begitu yang berpotensi untuk menggeser prioritas itu, maka itu Yesus tidak memberi perhatian utama terhadap itu. Kemudian pertanyaan tentang keselamatan itu apakah sudah ditentukan?
Kamu harus percaya yes. Karena Alkitab mengatakan begitu. Tidak mendadak-mendadak orang itu selamat. Tidak mendadak Tuhan kaget, kok kamu bisa selamat ya? Padahal saya tidak pernah mikir kamu bisa selamat loh. Tuhan itu tidak bekerja dadakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur, Tuhan yang berencana, dan Tuhan yang mengeksekusi rencananya dan menggenapkan rencananya. That's why saudara dan saya tidak suka sesuatu yang kacau. Benar tidak? Kita suka sesuatu yang teratur. Kita suka sesuatu yang sistematik. Kita suka sesuatu yang terencana. Kalau kamu mau kerja sesuatu, rencanakan dulu. Pikirkan dulu. Kamu akan kerja step 1, step 2, dan seterusnya. Kemudian apa kemungkinan tantangannya. Kemudian apa solusi yang akan kamu gunakan kalau ada tantangan begitu muncul waktu kamu mengeksekusi rencanamu. Saudara pikir saudara dapat kapasitas itu dari mana? Alkitab memberikan jawaban karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur, kita suka yang teratur, dan itu sebabnya di dalam urusan apapun, di gereja, di dalam pekerjaan, di sekolah, di mana saja. Tidak ada satu lembaga, organisasi, komunitas yang suka, ayo mari kita kacau balau, kursinya ke selatan, mejanya ke utara, atapnya ke timur. Tidak ada. Kita semua mengharuskan keteraturan. Karena apa? Karena Tuhan kita teratur. That's why kamu juga harus hidupnya teratur. Jadi saudara lihat teologi Kristen memberikan rasional untuk bahkan sampai kepada hal-hal yang detail. Dan itu the beauty of Christian faith ya. Itu tidak ada di dalam agama manapun. Karena satu-satunya worldview yang mengajarkan bahwa manusia diciptakan imago Dei menurut gambar dan rupa Tuhan, yang kemarin kita lihat ayatnya, artinya diciptakan menurut gambar dan rupa The Trinity, itu hanya worldview Judeo-Kristen. Di luar daripada itu tidak ada. Jadi kalau you beragama non-Judeo-Kristen, pertanyaannya adalah kenapa you harus teratur? Kenapa you harus berpikir logik? Kenapa you suka sesuatu yang beautiful? Why? You harus ground itu di atas sesuatu yang lebih absolut, bukan? You tidak punya absolutnya. Yang punya absolut itu adalah Judeo-Kristen. Nah, kembali kepada persoalan keselamatan. Apakah Tuhan menentukan? Yes. You baca aja Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kalau you baca mulai dari ayat yang ke-29 ya. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lalu ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara-saudara, dua ayat tadi, Roma pasal 8, ayat 29, ayat 30, itu disebut sebagai the golden chain of redemption. Satu kali lagi, the golden chain of redemption, mata rantai emas penebusan. Karena saudara lihat, keselamatan kita itu sudah dirancang di dalam kekekalan yang lampau, even sebelum you diciptakan, sebelum you nongol di dalam dunia ini, even sebelum alam semesta ini ada, itu sudah ada di dalam rencana kekal Allah. Jadi Allah sudah menentukan siapa-siapa yang akan menjadi anak-anaknya. Kemudian di dalam rencana kekal itu Tuhan mengeksekusi itu di dalam sejarah keselamatan atau sejarah penebusan dengan cara mengutus anak tunggalnya Tuhan Yesus menjadi juru selamat, menjadi penebus satu-satunya
supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari kekekalan yang lampau sampai kepada kekekalan di masa depan, jadi sampai kepada glorification, dari predestinasi kepada glorifikasi, itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, maka pertanyaannya begini. Kalau memang Tuhan sudah menentukan keselamatan, kenapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa orang harus disuruh bertobat? Kan sudah ditentukan. Nah, itu berarti kamu membingungkan doktrin ini sebagai sebuah otomatisme. No, doktrin predestinasi itu berarti Tuhan sudah menentukan orang-orang yang akan diselamatkan. Predestinasi itu tidak merupakan sesuatu yang otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, predestinasi itu sifatnya misterius. Kamu tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Jadi predestinasi itu baru ketahuan orang itu orang pilihan atau tidak pada saat dia menjadi percaya. Pada saat dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan untuk menjadi percaya itu sarananya apa? Memberitakan Injil. Itu sebabnya tadi malam saya tegaskan, gereja tidak boleh tidak memberitakan Injil. Karena itu adalah istilah teologinya itu the means of grace. Sarana kasih karunia. Sarana yang melaluinya orang itu berespons, memberikan tanggapan, memberikan respons, kemudian dia diselamatkan. Dan tidak ada sarana yang lain. Itu problemnya. Itu problemnya. Dia bertobat melalui mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di Roma pasal 16 ya. Bagaimana mereka bisa pergi? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya kepada mereka? Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang pergi? Bagaimana mereka pergi kalau tidak ada yang mengutus? Itu sebabnya penginjilan dan gereja itu tidak boleh dipisahkan. Kemarin Brother Lawa diskusi dengan saya tentang apakah kita boleh menjalankan misi terlepas dari gereja. Saya jawab tidak boleh. Tidak boleh. Itu tugas gereja untuk mempersiapkan orang-orang yang akan diutus untuk memberitakan Injil, dan orang-orang yang menjalankan misi penginjilan, apakah misi ke pedalaman, misi ke luar negeri, whatever. Apapun misi yang kamu kerjakan harus terkait dengan gereja. Karena begini, kamu bermisi untuk apa? Supaya orang bertobat, bukan? Orang percaya Tuhan Yesus, bukan? Terus setelah dia percaya, kamu mau bikin dia, bawa dia kemana? Bawa dia ke pabrik untuk jadi pekerja pabrik. Kamu harus menjadikan dia anggota gereja, bukan? Betul bukan? Kamu harus menjadikan dia anggota gereja, bukan? Nah, kalau kamu menjadikan dia anggota gereja, tapi kamu terlepas dari gereja, terus gereja yang mana yang kamu mau bawa dia ke dalam? Jadi gereja dan misi dan penginjilan itu adalah mata rantai yang tidak boleh diputus. Sekarang ini banyak orang tidak suka terikat dengan gereja, lalu mendirikan apa yang disebut dengan parachurch. Parachurch. Jadi tidak terikat dengan gereja, tapi pelayanan Kristen. Kemudian menggalang dana, mengutus orang-orang, merekrut orang untuk training, lalu mengutus untuk misi. Tapi tidak terkait dengan gereja tertentu. Nah, itu adalah sebuah kekonyolan teologis dan kekonyolan praktis. Ingat ya, Alkitab berbicara tentang gereja sebagai ibu kita. Gereja sebagai ibu kita, dan itu sebabnya bapak-bapak gereja punya satu semboyan yang kamu perlu ngerti supaya jangan salah paham. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra ecclesia nulla salus. Nah, tidak berarti bahwa gereja yang menyelamatkan, bukan itu maksudnya.
Waktu bapak-bapak gereja bicara semboyan itu, dan itu disetujui oleh para reformers ya, para reformator seperti Luther, seperti Calvin, seperti Zwingli, Besant, bahkan diterima oleh gereja-gereja Lutheran, Calvinis, gereja-gereja Protestan, semboyan itu. Karena maksudnya itu begini. You ingat peristiwa air bah di Kejadian pasal 6? You ingat itu? Siapa yang menyelamatkan Nuh? Tuhan. Tapi menyelamatkan Nuh melalui apa? Bahtera itu, bukan? Pertanyaan, apakah di luar bahtera itu ada keselamatan atau tidak? Tidak ada. Yang ada itu hanya banjir besar, kematian. You hanya bisa selamat kalau you ada di dalam bahtera itu. Nah, gereja dimetaforikan sebagai bahtera Nuh. Jadi yang menyelamatkan itu adalah Tuhan, yes. Tapi di luar bahtera itu sendiri memang tidak ada keselamatan. Itu maksudnya. Ngerti enggak? Ngerti maksudnya? Jadi di luar gereja, outside the church, there is no salvation. Itu slogan yang banyak orang salah paham karena mereka pikir gereja yang menyelamatkan. Bukan. Itu karena kamu tidak ngerti sejarah. Kamu tidak baca bapak-bapak gereja. Makanya penting kita belajar sejarah ya, supaya kita tidak lupa diri. Ada seorang filsuf namanya Hegel bilang begini, pelajaran terbesar dari sejarah adalah manusia tidak belajar dari sejarah. Yes, itu precise. Kalau you tidak belajar dari sejarah, you akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di dalam sejarah. Itu pertama. Dan yang kedua, kalau you tidak belajar dari sejarah, you pikir you pintar sendiri, padahal yang you ngomong itu orang sudah ngomong. Jadi mengajarkan kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dan menghindarkan kita untuk jangan sombong. Karena kita ini orang Kristen, makanya kalau you studi akademik, mereka akan selalu kasih tahu kamu, you seorang akademisi, you harus standing on the shoulders of the giants. Berdiri di atas pundak para raksasa. Kamu tidak alone, kamu tidak jenius sendiri. Semua yang kamu ngomong, mayoritas yang kamu pikir sekarang, yang kamu afirm sekarang, itu sebenarnya kamu dapatkan itu dari para raksasa intelektual yang sudah ada di dalam sejarah. Jadi you harus standing on the shoulders of the giants. You tidak boleh bikin ajaran sendiri. Jadi ingat ya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Dalam pengertian yang tadi ya, you jangan salah paham ya. Itu bukan statement tentang soteriologi. Itu statement tentang doktrin gereja. Itu sebabnya gereja itu sangat penting. Makanya ada seorang pengkhotbah bilang begini, local church is the only hope for the world. Gereja lokal adalah harapan bagi dunia ini. Yes, karena di luar gereja tidak ada keselamatan. Dalam pengertian yang tadi ya, jangan salah paham ya. Dan itu sebabnya misi penginjilan itu sangat penting sekali sebagai the means of grace, sarana kasih karunia. Dan yang kedua, misi dan penginjilan tidak boleh lepas dari gereja. Gereja harus punya program misi. Harus. Gereja yang tidak bermisi akan menjadi gereja yang mati. Saya ngomong begini karena saya berasal dari salah satu gereja Calvinis yang sangat besar sekali, gereja sinode terbesar kedua di Indonesia, itu asal dari gereja saya, gereja suku. Dan sudah tidak menginjili, sudah tidak bermisi, sekarang itu mayoritas pendetanya itu dikuasai oleh teologi liberal, dan saya malu berasal dari gereja itu. Malu sekaligus saya mengasihi gereja itu sebabnya sampai sekarang saya tidak pernah keluar dari gereja itu. Saya tetap anggota gereja itu. Saya dibaptis di gereja itu. Saya bertumbuh remaja di gereja itu. Dikatekisasi di gereja itu. Dan diutus untuk studi teologi juga dari gereja itu. Dan saya tetap tidak mau keluar. Tapi saya malu dengan gereja saya yang sekarang mayoritas pendetanya sudah menjual diri mereka kepada liberalisme. Tidak lagi menginjil, tidak lagi memberitakan Injil, hanya mengurus organisasi, hanya mengurus tata gereja, hanya mengurus hal-hal intern. Itu memalukan sekali dan itu akan mematikan gereja. Nah, gereja kita di Malaysia tidak boleh begitu. Kalau gereja mau hidup, kalau gereja mau bertumbuh, harus bermisi, harus menginjil,
Boleh gunakan uang untuk bangun fasilitas yang bagus, yes, itu penting, itu perlu. Tapi uang itu harus lebih banyak untuk misi. Harus lebih banyak untuk penginjilan. Karena hanya dengan cara itu orang-orang dipanggil kepada Tuhan Yesus. Dan hanya dengan cara itu kita menjadi gereja yang dinamis, gereja yang hidup, gereja yang menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Dan bermisi itu tidak harus yang sudah tua-tua itu. Kamu anak-anak muda, remaja, kamu bisa menjadi misionaris-misionaris lokal di sekolahmu, di tempat kerjamu, di universitimu. Di mana kamu berada, setelah dibimbing oleh Brother Lawa, kamu bentuk persekutuan kecil di kampus kamu. Bentuk kelompok doa kecil di tempat kerja kamu. Atau di sekolah kamu. Ajak teman-temanmu. Kalau kamu tak pandai menjelaskan tentang Alkitab, saya punya Brother Lawa. Mari ketemu Brother Lawa. Brother, tolong atur waktu ketemu teman saya, jelaskan Alkitab. Yes, kamu jadi misionaris. Tanpa kamu harus pintar-pintar banget. Tapi kalau kamu pintar-pintar banget, itu excellent. Tapi kalau kamu rasa saya tak mampu jelaskan ini, tak apa-apa, ada Brother Lawa. Brother Lawa saya sudah didik beliau, dia akan menjadi hamba Tuhan yang akan menjelaskan Alkitab dengan sangat baik ya. Ya, ingat itu ya anak-anak muda ya. Dimanapun kamu berada, ingat kamu itu saksi Tuhan Yesus. Alatnya Tuhan Yesus, hambanya Tuhan Yesus, anaknya Tuhan Yesus. Di sekolah kamu anak Tuhan Yesus. Di university kamu anak Tuhan Yesus. Di tempat bekerja kamu anak Tuhan Yesus. Di mall kamu anak Tuhan Yesus. Di mana saja kamu anak Tuhan Yesus. Membawa Injil itu kemana saja kamu pergi. Dan kalau kamu rasa ini orang terlalu pintar buat saya, ada Brother Lawa, ada Pak Pendeta Ishak. Kontak Pak Pendeta Ishak. Tolong terbang ke KL untuk melayani teman saya. Pasti beliau akan segera datang itu. Karena hamba Tuhan itu jam berapa saja di telepon, ada pelayanan, siap. Itu hamba Tuhan. Ya, semangat ya anak-anak muda ya. Yes, thank you. Oke, terima kasih. Lanjutan itu tadi saya kira sudah dijawab bahwa keselamatan memang sudah ditentukan sejak semula, itu otomatis. Tapi bagaimana proses untuk memilih itu nanti ketika orang sudah percaya dan menerima Injil itu sendiri. Ya, saya beralih ke dalam ruangan dan selanjutnya nanti kita akan lanjut ke pertanyaan di Zoom. Kalau ada lagi, 3 penanya lagi, 1, ada lagi, 2, 3. Oke, silakan. Tes mic. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Soalan saya adalah untuk Pak Deki. Yang pertama itu, mengapa ada orang yang berdoa dalam nama Yesus dan ada juga orang yang berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jadi adakah kita berdoa hanya dalam nama Yesus atau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apa bezanya ini? Dan adakah jika kita berdoa hanya dalam nama Yesus, adakah kita juga berdoa kepada Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus? Maksud saya kepada Allah Tritunggal. Dan soalan saya yang kedua, di dalam ceramah Divine Simplicity itu ada dijelaskan bahwa Tuhan kita itu tidak memiliki forms ataupun fisik ataupun tubuh. Dan saya ingin bertanya, Yesus terangkat ke surga dengan memiliki tubuh, bagaimana menerapkan Tuhan yang wujud secara roh dengan eksistensi Yesus yang ada dalam tubuhnya itu? Nah, setakat ini itu saja soalan saya. Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Oke, kemudian yang berikut. Shalom kepada panel. Soalan saya di sini mau ditujukan kepada Pendeta Ishak mengenai doktrin kita Basel. So, berdasarkan sesi-sesi yang sudah didengarkan tentang doktrin keselamatan itu, jadi di situ saya ingin petik satu term kelahiran semula. So, di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen, especially Basel, yang lahir dalam Basel, dan saya percaya orang Kristen yang lain juga mengaku ini, bahwa kita pada waktu kecil itu kita dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan definisi yang disampaikan dalam sesi Pak Dr. Deki itu bahwa kelahiran semula itu juga dibaptis di dalam Roh Kudus.
Jadi adakah pada waktu kita dibaptis pada masa kecil itu kita tidak lahir semula? Saya lost di situ, di mana pada kecil memang kita dibaptis, and then masa besar itu sudah dewasa, lebih kurang sekitar 13-14 tahun itu diteguhkan peneguhan CD. Yeah. Nah di situ juga di mana sebenarnya titik core itu kelahiran semula itu? Adakah pada waktu menerima Yesus ataupun pada dibaptis itu ataupun pada masa tiba-tiba rasa macam ingin menerima Tuhan Yesus? Saya lost di situ, di mana titik harus saya berdiri. Karena adakah baptisan masa kecil itu sekadar simbolik? Jadi saya ini bukan memperdebatkan, tapi cuma ingin confirmation regarding that. Adakah dua pembaptisan ini berbeza? Pembaptisan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan dalam Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus kelahiran semula. Itu saja dari saya. Ya, ya. Silakan, Carol. Oke, shalom untuk semua. Oke, saya ada 3 soalan, boleh kah 3 soalan nih? Boleh? Oke, soalan saya yang pertama dengan yang kedua ini ditujukan untuk Dr. Deki. Satu tuh untuk soalan yang pertama tuh saya mau bertanya pasal topik murtad. Oke, murtad. Di mana kita tahu murtad ini adalah satu kelakuan di mana kita memilih untuk meninggalkan kepercayaan kita memilih untuk meninggalkan Tuhan yang kita percaya pada mulanya. Oke. So, ada 2 konsep di sini, sama ada orang yang murtad itu adalah mempunyai title sebagai pendeta ataupun orang-orang yang besar lah, oke, dengan orang yang sekadar Kristen macam begitu. Ada 2 konsep di sini yang saya mau tanya. Oke, kalau untuk orang-orang yang macam begini, pada mulanya dorang sudah untuk orang, saya bertanya pasal orang yang tidak mempunyai title di gereja lah, orang Kristen biasa. Oke, mungkin dorang lahir di keluarga Kristen tapi hanya sebagai Kristen macam begitu. Lepas itu sebabkan dorang tidak mempunyai iman yang teguh dan dorang memilih untuk meninggalkan Tuhan, murtad macam begitu, beralih kepada agama yang lain, memilih untuk menyembah Tuhan yang lain. Jadi apakah ada contoh selepas dorang sudah memilih untuk meninggalkan Tuhan dan selepas itu dorang mungkin contohnya dorang mengalami Tuhan itu sendiri dan mengenal Tuhan itu selepas dorang memilih untuk murtad begitu. Adakah ada peluang kedua apabila dorang rasa saya mau berbalik kepada Tuhan Yesus, saya mau berbalik untuk percaya sama Tuhan Yesus? Adakah ada peluang kedua di situ untuk orang yang macam begini? Ini orang yang tidak ada title. Tapi untuk orang yang ada title macam pendeta semua, pada awalnya memang dorang tahu semua doktrin yang asal dorang tahu semua. Oke, jadi dorang still memilih untuk meninggalkan Tuhan, dan selepas dorang meninggalkan Tuhan tuh mungkin ini sebagai contoh saja, mungkin ada masanya dorang rasa menyesal, sangat menyesal, kenapa saya bodoh betul meninggalkan Tuhan saya, dan dorang betul-betul rasa mau berbalik sama Tuhan Yesus, macam begitu. Jadi adakah peluang kedua di situ? Adakah peluang kedua di situlah? Sebab kita tahu Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penuh kasih sayang, di mana tidak ada batasnya pengampunan kasih Tuhan. Tapi dalam masa yang sama kita tahu juga Tuhan itu adalah Tuhan yang murka, Tuhan yang cemburu apabila kita menyembah ilah-ilah ataupun Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi adakah, macam mana, apa pandangan Pak Deki? Mungkin juga boleh Pendeta Ishak boleh share. Oke, kalau macam situasi macam begini akan adakah? Macam mana di situ? Akan adakah peluang kedua? Adakah peluang untuk terima keselamatan itu balik apabila orang itu memang betul-betul mau berbalik sama Tuhan, Mbak? Oke, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua itu adalah
untuk ini pengalaman saya semasa saya belajar lah student. Oke, jadi saya didatangi oleh orang kawan kita di seberang, di mana kita boleh tahu kalau orang itu bertanya soalan mengenai iman kita, kita tahu sama ada orang itu bertanya soalan itu sebab memang mau tahu ataupun memang untuk memang untuk menjatuhkan begitu, kira macam mau menembak lah, menembak. Jadi sebab saya pernah didatangi oleh orang kawan di seberang, kata yang ini masa saya student dulu lah, dia kata kalau kenapa kamu percaya kepada Tuhan kamu, kalau Tuhan kamu tuh adalah Tuhan, tapi kenapa masa dia disalibkan, dia berteriak di situ, dia cakap Eli Eli lama sabachthani, mengapakah engkau meninggalkan aku. Dia sendiri mengatakan yang Tuhan itu Bapa meninggalkan dia, kenapa kamu percaya dengan orang begini. Jadi soalan saya di sini sebab yang saya cakap tadi, kita boleh tahu, kita boleh bedakan sama ada orang itu bertanya soalan itu betul-betul mau tahu ataupun sekadar untuk menembak. Adakah kita perlu membuang masa untuk explain panjang lebar sama dorang? Kami percaya begini-gini, tapi pada asalnya sebenarnya apapun justifikasi yang kita bagi sama dorang. Tapi kalau memang dorang sebenarnya tujuan untuk bertanya soalan itu sekadar untuk menembak, perlukah kita buang masa untuk explain panjang lebar sama dorang, ataupun bolehkah kita hanya mentertawakan dorang lepas itu beralih begitu? Macam begitulah. Itu soalan saya yang kedua. Untuk soalan saya yang terakhir itu pasal berbahasa roh. Berbahasa roh ataupun berbahasa lidah macam begitu. Sebab saya pun dibesarkan di dalam kalangan saya beribadah di kalangan orang yang saya beribadah di kalangan orang yang ada berbahasa roh macam begitu. Jadi saya tertanya juga, bila kita perlu macam Pak Deki ada begitu semalam, yang kita perlu tahu sama ada kalau ada orang yang berbahasa roh atau tidak, saya tidak pasti. Berbahasa roh itu mungkin kalau ada 1-2 dengan ada yang penterjemah dia itu tapi kalau semua orang yang berbahasa roh macam begitu, itu perlu diperiksa macam begitu. Sama ada itu adalah satu macam ikut-ikutan saja kah, ataupun memang betul ada benda tu begitu. Jadi saya tertanya apa pendapat macam begitu, sebab saya pun ada di kalangan orang-orang yang macam begitulah, teman-teman yang boleh berbahasa roh semua macam begitu. Itu saja soalan saya. Baik, terima kasih. Nanti yang Anderson sama yang kira nanti dijawab oleh Deki dan tentang kelahiran kembali yang tadinya mengenai baptisan anak dan juga peneguhan Sidi pada ini. Jadi nanti akan dijawab oleh Pak Ishak. Tapi nanti akan saya tambahkan yang disampaikan oleh tadi Anderson. Ada 2 tadi tentang doa. Apakah doa itu ditandaskan hanya melalui Yesus Kristus atau kepada Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua tadi tentang wahyu umum dan wahyu khusus di dalam Alkitab. Dan juga nanti satu pertanyaan juga di atas yang berkaitan tentang penampakan Allah itu dalam bentuk wujud, apakah dalam bentuk wujud nyala api atau dalam bentuk wujud misalnya malaikat. Itu ada pertanyaan di atas. Kalau Allah adalah roh, bagaimana dengan penampakan Allah kepada manusia? Misalnya waktu dia menampakkan diri kepada Abraham di Mamre, apakah itu roh? Kalau misalnya itu bukan roh, apakah itu fisiknya atau ciptaan? Nah, itu nanti kombinasi dengan itu. Lalu kemudian tentang murtad misalnya yang Kristen biasa, ya orang Kristen biasa, lalu dia sudah murtad, lalu ketika dia sudah meninggalkan dosa-dosa yang telah dia lakukan, apakah ada kesempatan kedua baginya? Dan bagaimana juga misalnya pendeta. Jadi dalam pertanyaan ini apakah ada perbedaan mereka ini apa Kristen biasa atau orang awam atau misalnya orang yang sudah mengenal firman Tuhan. Dan juga tentang tadi Eli Eli lama sabachthani mengapa engkau meninggalkan aku, dan juga berbahasa roh, berbahasa roh. Jadi untuk pertama dulu dijawab oleh Pak Pendeta Ishak tentang kelahiran kembali.
Ya, karena ini ada terkait dengan penjelasan Bapak. Jadi Ya. kita mau dengar kembali dulu. Lepas itu nanti kita akan confirm di dalam bagaimana khususnya untuk pegangan kita di BCM lah ya. Oke, jadi sebenarnya tentang baptisan dulu ya. Sebenarnya praktik di gereja Basel sejauh yang saya dengar tadi, siapa namanya? Lisa. Itu persis sama seperti gereja saya. Karena kita sama-sama gereja reformasi ya. Jadi ada baptisan anak, itu istilahnya adalah paedo baptism, baptisan anak, dan itu dijalankan dengan cara percik karena tidak mungkin kita selamkan anak bayi ya. Itu nanti dia langsung game over itu. Langsung tidak mencapai tujuan itu. Dia langsung mencapai surga itu. Jadi kami menjalankan baptisan anak. Kemudian nanti anak itu diajar sekolah minggu, lalu dia mengikuti katekisasi. Jadi diajarkan dulu dengan dasar-dasar iman Kristen. Setelah itu baru dia di CD. Dia di CD dan di dalam CD itu dia mengaku percaya. Setelah dia di CD baru dia diperbolehkan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Nah, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kita menggunakan praktik yang sama. Jadi itu sebabnya saya tidak ragu-ragu untuk memberikan pendapat pandangan teologisnya karena kita berangkat dari pandangan teologi yang sama tentang baptisan. Nah, yang ditanyakan tadi itu tentang baptisan Roh Kudus, bagaimana dengan hubungannya dengan baptisan anak, apakah kita diselamatkan pada saat kita dibaptis anak-anak atau kita diselamatkan pada saat kita dibaptis dengan Roh Kudus atau istilah lainnya kelahiran kembali. Nah, jadi begini, waktu saya gunakan istilah baptisan Roh Kudus, itu saya tidak bicara tentang baptisan air. Itu istilah yang lain untuk digunakan secara sinonim. Sinonim berarti sama pengertiannya dengan kelahiran kembali. Nah, kalau you tanya yang mana yang menjadi awal keselamatan kita, initial salvation ya, itu kelahiran kembali atau baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang you tanya lagi, kalau begitu apa gunanya dibaptis anak? Ada gunanya. Karena di dalam Alkitab sebenarnya baptisan anak itu mengikuti model sunat di dalam perjanjian lama. Jadi kalau you baca di dalam perjanjian lama, perjanjian Allah dengan Abraham, tanda the sign of the covenant itu, tanda perjanjian dengan Abraham adalah sunat. Dan Tuhan bilang, anak-anak laki-laki yang berumur 8 hari lahir dari rumahmu, apakah anak kandungmu, apakah kerabatmu, apakah budakmu yang ada di dalam keluarga Abraham, lahir 8 hari, dia harus disunat. Sebagai tanda perjanjian, artinya anak itu berhak untuk menikmati berkat Abraham. Jadi sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga memberkati anak-anak Abraham. Karena mereka dapat the sign of the covenant, tanda perjanjian itu. Nah, tapi kan tidak semua yang lahir dari keturunan Abraham dan tidak semua yang disunat pada akhirnya diselamatkan. Karena banyak yang dibunuh oleh Tuhan di padang gurun, bukan? Jadi tanda perjanjian itu, sunat itu adalah tanda untuk menikmati berkat covenant, berkat Abraham. Tapi itu bukan tanda untuk diselamatkan. Diselamatkan itu adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus yang terjadi pada saat kita dilahirbarukan. Jadi pada saat kita dilahirbarukan, kita menjadi bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita diselamatkan. Tapi kan di dalam hidup ini kan bukan hanya persoalan kapan kamu diselamatkan, tapi kamu juga perlu hidup untuk menikmati berkat-berkat spiritual yang lain sebelum kamu membuat personal decision itu kan. Nah, baptisan itu punya function begitu.
Karena di dalam Kolose pasal yang kedua Paulus menyebut baptisan air sebagai sunat Kristus. Jadi baptisan air itu disebut sebagai sunat Kristus. Nah, saudara ingat language sunat itu ya. Language dari perjanjian kepada Abraham. Artinya kalau di dalam masa perjanjian lama tanda perjanjiannya adalah sunat, pada masa Yesus sampai dengan sekarang itu tanda perjanjiannya adalah baptisan air. Dan menurut 1 Korintus pasal yang ke-7 Paulus mengatakan bahwa kalau di dalam pasangan rumah tangga itu even hanya satu yang orang Kristen, even hanya satu yang percaya, apakah suaminya, apakah istrinya yang percaya, anak-anak yang lahir dari keluarga itu disebut sebagai benih-benih kudus. Nah, istilah kudus di situ tidak berarti mereka tidak berdosa. Istilah kudus di situ itu istilah covenant, istilah perjanjian. Artinya mereka lahir sebagai anak-anak perjanjian. Karena orang tuanya even hanya salah satu, apakah papanya, apakah mamanya, yang menjadi orang Kristen. Nah, kalau dia anak perjanjian, dia harus tidak menerima tanda perjanjian. Harus. Dan tanda perjanjian pada masa Yesus sampai dengan sekarang apa? Sunat. Jadi membaptis anak-anak adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Itu pertama. Kedua, membaptis anak-anak berarti memberikan tanda perjanjian kepada anak yang bersangkutan untuk menerima berkat perjanjian. Nah, berkat perjanjian itu apa? Berkat perjanjian itu dia akan dipelihara oleh Tuhan dan dia boleh masuk ke dalam komunitas orang percaya, ke dalam gereja yang kelihatan, visible church, untuk mendapatkan didikan pada sekolah minggu, mengikuti katekisasi, dan itu kan berkat-berkat perjanjian itu. Kemudian nanti tiba saatnya dia sudah bisa bikin keputusan sendiri setelah dia diajar oleh gereja melalui katekisasi, dia mengaku percaya. Jadi itu hubungannya. Itu hubungan antara baptisan Roh Kudus atau kelahiran kembali dengan baptisan air yang kita jalankan untuk anak-anak ya. Nah, oke, Pak Pendeta silakan lanjutkan, setelah itu baru saya memberi jawaban untuk yang lain. Ya, saya pikir Pak silakan terus saja dulu. Nanti saya akan respon karena saya mau confirm dulu. Ya. Oke, saya mau bertanya dulu orang-orang pakar teologi dalam BCCM. Ya. Untuk memastikan ini. Ya. Karena saya memang ada stand saya, tapi oleh karena sudah mendengar dari Bapak, jadi perlu di reconfirm supaya kita tidak timbul kesesatan di sini. Ya. Oke. Thank you. Ya. Kemudian pertanyaan tentang materi-materi yang kemarin ya. Wah, saya senang sekali mendengar pertanyaan-pertanyaan kalian. Bagus ya. Itu artinya kalian nyimak, mendengar. Karena orang hanya bisa mengajukan pertanyaan bagus kalau dia nyimak. Kalau orang tidak nyimak itu ditanya ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Jadi kalau orang tidak ada pertanyaan itu ada beberapa kemungkinan. Dia memang sudah paham dan penjelasannya tidak ada kekurangannya. Atau memang dia tidak nyimak. Jadi dia tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian membuktikan, memperlihatkan kalian bukan hanya mengikuti tapi benar-benar menyimak. Dan itu sangat bagus sekali ya. Nah, pertanyaan tentang berdoa. Apakah kita boleh hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, atau kita harus setiap kali berdoa itu harus berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Nah, itulah sebabnya kita perlu benar-benar kuat di dalam doktrin Allah Tritunggal. Yuk ingat kemarin ada 3 proposisi itu. Allah itu Esa. Jadi kita tidak percaya ada 2 Allah, 3 Allah. Itu proposisi yang pertama kan. Allah itu Esa, divine simplicity. Kemudian proposisi yang kedua, Allah yang Esa itu berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kemudian proposisi yang ketiga,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, artinya homoousios, memiliki hakikat yang satu dan sama, kemudian co-equal, setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dan co-eternal, sama-sama kekal. Artinya Bapa itu fully God, the Son itu fully God, the Holy Spirit itu fully God. Tapi bukan 3 God, tapi 1 God. Hanya 1 Allah. Nah, kaitan dengan doktrin itu dengan praktik berdoa adalah tidak apa-apa kita berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus itu fully God. Dia memiliki seluruh kepenuhan kealahan. Saudara ingat Kolose pasal 2 ayat 9 ya. Di dalam dia berdiam secara badania the fullness of deity. Seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu fully God, sepenuhnya Allah. Jadi kalau you berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, it's okay. Karena dia fully God. Atau you berdoa di dalam nama Roh Kudus, it's okay juga. Karena Roh Kudus fully God. Atau di dalam nama Bapa, it's okay juga, fully God. But, jadi bukan persoalan itu salah atau benar. Itu valid, sepenuhnya valid. Tapi berdoa itu sendiri punya pedagogical function, punya fungsi mengajar. Jadi waktu ada orang berdoa di depan, kemudian dia berdiri, saudara-saudara, mari kita berdoa. Dia bukan hanya memimpin kita berdoa, tapi dia mengajar yang mendengar untuk bagaimana cara berdoa. Itu sebabnya kalau saudara baca surat-surat Paulus, Paulus menulis suratnya, dia mulai dengan berdoa. Aku berdoa kepada Allah Bapa, kemudian dia akhiri dengan ucapan berkat. Sebenarnya itu bukan karena Paulus bilang begini, lihat dong saya rajin berdoa. Bukan. Tapi itu cara Paulus ngajarin jemaat, kalau kamu berdoa caranya begini. Nah, kalau doa itu punya fungsi mengajar, maka cara kita mengajar jemaat melalui doa itu apa? Doa yang trinitarian, supaya jemaat diajar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang trinitarian. Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan Yesus, bukan hanya Roh Kudus, atau bukan hanya Bapa, tapi trinitarian. Jadi untuk pertanyaan mengenai validitasnya valid. You boleh berdoa kepada Tuhan Yesus, you boleh berdoa kepada Roh Kudus, you boleh berdoa kepada Bapa, it's okay, itu valid, theologically valid. Tapi waktu you berdoa di dalam jemaat atau berdoa di dalam komunitas, you harus ingat, you bukan sekadar sedang berdoa, you sedang mengajar yang mendengar berdoa. Jadi misalnya orang ini baru bertobat, baru 1 hari bertobat ini, kemudian diajak oleh Brother Lawa, ayo join dengan komunitas belia kita di sini. Lalu join dia. Dia bisa berdoa tidak? Dia tidak bisa berdoa. Bagaimana caranya dia belajar berdoa? Dengar Brother Lawa berdoa, dengar you berdoa, dengar you berdoa. Cara you berdoa ngajarin dia untuk berdoa. Benar tidak? Nah, karena doa itu bukan sekadar kita ngasih tahu apa yang kita inginkan. Kita waktu berdoa itu tidak sedang memerintah Tuhan. Tuhan itu bukan pembantu kita. Itu harus beres dulu di situ ya. Berdoa itu bukan cara untuk memberi perintah kepada Tuhan. Tuhan, saya kasih kamu perintah, kamu harus taat kepada saya. Berdoa adalah kita konform keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Jadi standarnya adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa, Tuhan, saya menginginkan ini. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak-Mu? Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi kita selalu menyesuaikan kehendak kita, keinginan kita, wishes kita, harapan-harapan kita dengan kehendak Tuhan. Itu doa yang benar. Dan kita ungkapkan itu melalui doa. Dan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu bukan hanya worship, tapi juga berkomunikasi. Karena Tuhan itu Bapa kita. Aneh sekali ya, anak dan Bapa tidak pernah ngomong ya. Benar nah ini. Aneh sekali. Bapa dan anak harus ngomong dong, harus ngobrol dong, harus banyak ngobrol malah. Dan you tidak berdoa itu tidak harus selalu you lipat tangan dan tutup mata. Kalau sementara you nyetir kan you perlu berdoa juga. Nah bayangkan kalau you nyetir kemudian tutup mata.
Kemana kamu? Ke hospital ya. Kamu nanti pusing-pusing di hospital nanti. Jadi itu kan hanya teknis saja. Jadi yes, kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, kepada Bapa, karena ketiga pribadi itu fully God. Mereka ketiganya memiliki seluruh kepenuhan kealahan. Dan karena itu mereka punya kuasa untuk mendengarkan doa kita. Tapi kalau berdoa di dalam community, lebih baik berdoa yang Trinitarian. Dan saya sangat appreciate ya gereja ini ya, mengucapkan pengakuan iman rasuli dan berdoanya juga di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sarana mengajar yang sangat bagus sekali. Sehingga jemaat itu tanpa kita khotbah panjang dia tahu saya orang Trinitarian. You ngajarin mereka melalui cara berdoa loh. Jadi ingat ya, berdoa itu bukan hanya ngomong kepada Tuhan, tapi berdoa itu juga kita ngajarin jemaat, ngajarin orang-orang yang dengar tentang cara berdoa. Itu sebabnya kalau you ditugaskan untuk berdoa, persiapkan apa yang kamu perlu doakan, karena yang kamu doakan itu didengar oleh orang lain, bukan? Dan mereka belajar dari situ. Tidak boleh sembarang kamu ngomong ngoceh-ngoceh, ngeracau ke sana kemari tak jelas ya. Itu nanti kamu salah mengajar itu. Ya. Jadi itu pertanyaan tentang berdoa. Kemudian tentang divine simplicity. Tentang divine simplicity, kemarin saya berulang kali menegaskan bahwa di dalam wujud aslinya, di dalam hakikatnya yang sebenarnya, Tuhan itu roh. Dan kalau dia roh berarti dia tidak punya physical body, tidak punya corporeality, tidak punya form, physical form, tidak punya itu. Karena di dalam wujud aslinya, esensi yang paling aslinya, Tuhan itu roh. Nah, kalau Tuhan itu roh, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia? Nah, waktu itu sebabnya Brother Lawa, kalau ada kesempatan berikut, mari kita bahas tentang hypostatic union. Karena itu juga doktrin yang sangat penting tentang bagaimana hubungan antara sifat ilahi dan sifat manusia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu satu person, satu pribadi, dua sifat, dua nature. Dia fully God, tapi juga fully man. Nah, kalau dia fully man, maka dia harus punya body, bukan? Tapi you ingat, tubuh fisikal Yesus itu bukan sesuatu yang sifatnya dari semulanya. Itu sesuatu yang baru dia tambahkan kepada nature keilahiannya pada saat dia menjadi manusia. Jadi dia tidak sejak awal memiliki tubuh fisikal. Betul? Tidak sejak awal. Dia pada awalnya adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang berkeberadaan dalam wujud roh. Tapi pada saat dia menunaikan misi penebusan berinkarnasi, dia mengambil tubuh sifat manusia, hakikat manusia, ditambahkan kepada hakikat keilahiannya, sehingga dia punya dua hakikat, hakikat manusia dan hakikat Allah yang sejati. Jadi itu tidak merupakan bantahan terhadap divine simplicity, karena Yesus tidak sejak semula itu punya physical body. Nah, pertanyaannya tadi, tapi kan setelah Yesus naik ke surga dia tetap membawa tubuh fisikalnya, yes. Sekarang Yesus di surga itu fully God, fully man. Dia tidak berhenti menjadi manusia, karena dia harus tetap menjadi perantara kita. Nah, untuk jadi perantara itu kan you harus ada di dua pihak. Jadi kalau dia perantara antara Allah dan manusia, dia harus, kalau dia perantara manusia kepada Allah, dia harus fully God, supaya dia punya akses kepada Allah. Kalau dia perantara Allah kepada manusia, dia harus fully man, supaya dia bisa merepresentasikan kita. Makanya di 1 Timotius 2 ayat 5 Paulus bilang, Allah itu Esa
dan esa pula perantara kita, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah itu Tuhan Yesus sudah di surga loh. Tapi dia masih merupakan God-man, Allah sejati sekaligus manusia sejati. Jadi itu kita perlu satu sisi tersendiri untuk membahas tentang itu. Anak-anak muda kita perlu kita didik dengan doktrin-doktrin Kristen yang sangat fundamental itu. Kemudian mereka akan keluar ke sana dan menjadi orang-orang Kristen yang tangguh untuk memberikan jawaban kepada dunia ini ya. Lalu tentang murtad. Pertanyaan dari Carol tadi ya. Apakah orang yang sudah murtad itu masih ada second chance untuk bertobat kembali kepada kekristenan? Nah, ingat kemarin saya membahas hanya dari surat Ibrani. Nah, menurut surat Ibrani tidak ada second chance. Yuk baca misalnya Ibrani pasal yang ke-12 ya. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, itu pasal 6 ayat yang ke-6 ya. Pasal 12 ayat 16-17, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, dan sengaja berbuat dosa di situ bukan berdosa tertentu, tapi murtad. Jika kita sengaja murtad, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapusnya. Dan di pasal 10, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, dan yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dan even dia pakai contoh tentang Esau. Dia bicara tentang orang-orang yang ingin kembali, bahkan mencarinya dengan air mata. Tapi Tuhan bilang enough. Itu menurut surat Ibrani. Nah, masalahnya adalah Alkitab itu bukan hanya isinya surat Ibrani, tapi juga ada perjanjian lama, ada juga kitab-kitab yang lain. Di dalam perjanjian lama misalnya, ada orang-orang seperti Saul. Ada orang-orang seperti Saul yang mati di dalam kebinasaan. Tapi ada orang-orang seperti Salomo. Salomo itu adalah raja yang paling berhikmat. Dan dia mengkomposisi ribuan Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung. Itu kita percaya itu berasal dari Salomo. Orang yang sangat berhikmat. Tapi kalau saudara baca 2 Raja-Raja, pasal yang ke-18, pada hari tuanya Salomo mengakhiri hidupnya dengan menyembah berhala. Karena dia punya banyak wives, banyak istri dan banyak gundik ya, selir ya. Saya tidak tahu istilah di sini apa. Concubine ya. Istilah Inggrisnya selir. Karena punya ribuan, saya tidak tahu bagaimana cara dia menangani itu ya. Punya ribuan dan istri-istrinya itu kan banyak yang berasal dari kerajaan-kerajaan penyembah berhala. Mereka bawa patung, akhirnya pada hari tuanya dia bangun kuil untuk dewa ini, dewa itu, dan dia ikut berpartisipasi di dalamnya. But Salomo tidak masuk neraka. You tahu kenapa? Karena di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 14 sampai ayat 16, waktu Tuhan memberikan janji tentang the house of David, dinasti Daud, Tuhan bilang begini, kalau dia salah, aku akan memukul dia dengan rotan sebagai anak, tapi dia tidak kubinasakan. Nah ini kita melihat Tuhan itu lebih besar dari yang mampu kita mengerti ya. Jadi ada orang-orang yang Tuhan bilang enough, kamu tidak ada second chance. Tapi ada orang-orang yang Tuhan bilang, saya akan pukul kamu, mendisiplin kamu, tapi kamu tidak akan kubinasakan. Atau di dalam perjanjian baru ada 2 contoh yang sangat terkenal sekali dan sama-sama mengerikan. 2 orang yang ada di inner circle-nya Yesus, di kelompok paling dekatnya Yesus, Yudas dan Petrus. Yudas adalah salah seorang rasul yang dipilih oleh Yesus. Jadi Yesus memilih Yudas. Dan dia bahkan bisa pergi Tuhan untuk dia memberitakan Injil dan mengusir setan. Karena kita
kalau baca Yohanes pasal yang ke-19 atau 20, kita tidak pernah ketemu pasal 13, kita tidak pernah ketemu murid-murid bilang, kami bisa mengusir setan, tapi setan yang diusir Yudas tidak keluar. No. Asumsinya adalah Yudas diutus, yang lain mengusir setan, dia mengusir setan, setannya keluar. Yang lain mendoakan orang kustanya sembuh, dia juga doakan kustanya sembuh. Itu sebabnya mereka bingung ketika Yesus bilang ada yang mengkhianati kami. Mereka tidak tahu siapa dia. Karena mereka melihat semua ada spiritual gifts yang mereka miliki ada juga di Yudas. But Yudas dibinasakan karena mengenai Yudas, Tuhan Yesus bilang adalah lebih baik dia tidak dilahirkan. Dan mengenai pengkhianatan Yudas itu, lebih baik batu kilangan itu diikat pada lehernya dan dibinasakan. Tapi Petrus, pengkhianatan Petrus itu tidak kurang kecil daripada pengkhianatan Yudas loh. Yudas menjual Yesus satu kali, kemudian dia menangis loh. Menyesal dan bahkan menggantung dirinya sendiri dan mati, bunuh diri. Tapi itu bukan penyesalan yang membawa pertobatan, dia dibinasakan. Petrus bukan hanya satu kali berkhianat, 3 kali. Even dalam tarikan napas yang sama ya, dan even di hadapan seorang anak kecil yang mengelilingi api unggun itu, Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Nah, ingat kata-kata Yesus, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia. Artinya pengkhianatan Petrus, penyangkalan Petrus itu tidak kurang daripada pengkhianatan Yudas. Itu sama-sama mengerikan. But Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, tetapi aku sudah berdoa bagimu supaya engkau tidak dibinasakan. Dan di Yohanes pasal 21, Yesus mendatangi Petrus dan mengajukan pertanyaan itu 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Waktu 3 kali Yesus bertanya, Petrus baru ingat. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan itu mengingatkan kita pada 3 kali Petrus mengkhianati Yesus. Jadi ada semacam paradoks di dalam Alkitab. Ada orang-orang yang Tuhan bilang enough, tidak ada lagi korban buat kamu, tidak ada lagi second chance. Tapi ada orang-orang yang Tuhan bilang, yes, saya akan sikat kamu, saya akan pukul kamu dengan rotan karena kamu nakal, tapi kamu tidak akan binasa. Jadi kita mesti lihat case per case-nya ya. Mesti lihat case per case-nya. Tapi kalau you hanya mau bicara menurut surat Ibrani bilang tidak ada second chance. Nah, karena itu kita perlu lihat biblical theology itu dengan lebih luas, perjanjian lama, kitab-kitab yang lain, untuk kita bisa kasih jawaban yang lebih representatif. Kemudian tentang orang-orang yang mendatangi kita dan mempertanyakan tentang iman kita. Memang betul itu penting sekali ya Carol ya dan kawan-kawan di sini. Kita perlu lihat, minta wisdom, discernment dari Tuhan untuk tahu apakah orang ini memang ingin tahu atau dia memang sengaja datang untuk mau ngorek kita. Nah, dia memang sengaja mau sikat kita. Karena itu kita perlu berdoa. Tuhan, apakah orang ini benar-benar ingin belajar, ingin tahu tentang kebenaran, atau dia hanya mau menyerang? Nah, kalau dia ingin tahu tentang kebenaran, maka gunakan 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, dan siap sedialah setiap saat memberikan pertanggungjawaban iman, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kalau orang itu datang tanpa niat offense, oke, Carol, saya tahu kamu Kristen, saya tidak bermaksud untuk mengkritik kamu, tapi kenapa kamu percaya begitu? Nah, itu kan dia tidak punya niat offense kan? Dia hanya ingin tahu.
Nah, kalau begitu tugas kamu untuk menjelaskan. Dan untuk menjelaskan kan perlu ikuti begini supaya kamu dibekali, diperlengkapi, sehingga kalau kamu ditanya begitu kamu bisa jelasin siapa Tuhan kamu, apa itu Trinity, siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Roh Kudus, kenapa kamu percaya bahwa kalau percaya Tuhan Yesus sudah diselamatkan, dan seterusnya. Tugas gereja, tugas Brother Lawa, Pendeta Ishak, saya mempersiapkan kamu untuk memberikan jawaban itu. Tapi kalau orang itu niat offense, kamu punya beberapa opsi. Kamu punya opsi yang pertama adalah menghindar. Minta maaf, pertanyaan kamu bagus, tapi saya yakin ini tidak akan berakhir dengan baik. Jadi lebih baik kita skip ini, supaya kita tetap berteman. Tapi kalau dia maksa terus, misalnya ngorengnya ngotot terus, kamu juga punya opsi untuk pergi, tinggalkan. Kalau itu tidak aman buat kamu saat itu. Kalau memang kamu nanti sudah belajar dari Dr. Diki, dari Brother Lawa, Pendeta Ishak, belajar bertahun-tahun dan kamu sudah benar-benar sulit di dalam doktrin-doktrin Kristen dan tahu belajar bagaimana berapologetika. Apologetika itu berarti ilmu untuk bagaimana caranya kamu membela iman Kristen. Nah, jangan salah ya, kita tidak membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Tapi iman Kristen perlu dibela. Karena banyak orang salah paham dan banyak orang mau menyerang iman Kristen. Karena itu kita perlu membela iman Kristen. Kita tidak membela Tuhan. Kita yang perlu dibela oleh Tuhan. Betul kan? Tapi iman kita kepada Tuhan perlu dibela. Kita perlu menjelaskan itu dan memberikan rasionalitas kenapa kita percaya begitu. Why I believe. Nah, karena itu kalau kamu sudah belajar dan mengerti baik iman Kristen, ada satu teks di dalam surat Paulus tentang orang-orang yang menyerang. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita karena banyak orang Kristen kurang tahu tentang ayat itu. Itu ayat untuk orang-orang yang menyerang kita ya loh itu. Ayat 4 pasal 10 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang. Jadi ini nyerang kan? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara perhatikan ada kata senjata, kemudian ada kata perjuangan, kemudian ada kata kuasa, kemudian ada kata meruntuhkan benteng-benteng, kemudian ada kata mematahkan siasat, kemudian ada kata menaklukkan. Itu semua istilah perang. Ya kan? Itu metafora war. Metafora perang. Nah, kalau pertanyaan saya begini. Kalau kamu di dalam perang, kamu akan berteletabisnya. Mari kita pelukan yuk. No, di dalam perang itu orang ngapain? Fight. Tapi perjuangan kita, fight-nya kita, war-nya kita itu bukan fisikal. Kita tidak pakai pedang, tidak pakai pisau, tidak pakai bom molotov atau bom panci ya. Di Indonesia itu para teroris itu saking gobloknya, mereka pakai bom panci. Pakai bom panci, jadi bomnya itu ditaruh di panci, pergi meledakkan diri di mall, kemudian minta maaf, penisnya ketinggalan di jalan raya. Jadi event teroris pun goblok sekali ya. Nah, kita tidak menggunakan itu dan orang Kristen tidak boleh menggunakan kekerasan. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Anak-anak muda, kamu tidak boleh mukul orang, membakar orang, merusak tempat, tidak boleh.
perjuangan kita, makanya Paulus bilang senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Lalu apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ajaran yang benar, firman Tuhan. Kalau you baca metafora tentang perlengkapan senjata rohani, ketopong, keselamatan, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Artinya you harus ngerti baik firman Tuhan. Nah, kalau orang itu niat menentang pengenalan akan Allah di ayat yang kelima, apa yang you harus lakukan? Mematahkan siasatnya, merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Artinya you boleh offense. Karena you tidak ada di dalam perang kemudian ayo kamu aja yang nyerang kemudian saya nangkis. Tidak ada. Nah, di dalam ilmu apologetika itu namanya counter attack. Counter attack itu kita tidak mulai duluan. Dia yang mulai duluan, tapi kita menggunakan argumen dia untuk menghantam balik dia. Itu namanya counter attack. Nanti kita berdoa ada satu sesi lagi khusus tentang apologetik. Kita mempersiapkan anak-anak muda di Malaysia untuk berapologetika. Tapi belajar dulu. Jangan cuma mau apologetika siang malam kamu debat tapi tidak ngerti apa-apa. Ya. Oke, kemudian bahasa roh. Bahasa roh itu di sini berbahasa roh. Berbahasa roh juga. Harus ada prinsipnya adalah tertib dan teratur. 1 Korintus pasal 12 sampai dengan pasal 14. Tertib dan teratur. Dan yang kedua, harus bertujuan untuk mengajar. Karena waktu Paulus bilang aku lebih suka menggunakan bahasa roh beribu-ribu kata, tapi aku lebih suka menggunakan 5 kata yang dimengerti oleh orang. Apa maksudnya? 5 kata yang dimengerti oleh orang apa? Ya mengajar. Jadi harus punya tujuan pedagogikal ya, tujuan pengajaran. Itulah sebabnya saudara-saudara, prinsip yang tadi yang saya bilang, prinsip keteraturan dan lain sebagainya, itu bahkan apply dalam hal-hal semacam itu. Dalam nasihat pastoralnya di 1 Korintus pasal 12 sampai dengan pasal 14, itu prinsip yang Paulus gunakan adalah prinsip tertib dan teratur. Tidak boleh ada suasana yang kaotik. Tidak boleh ada suasana yang kacau. Nah, itu komentar saya. Komentar saya yang terakhir dan ini yang paling penting. Untuk soal itu kita bisa berbeda. Karena itu second rank doctrine. Itu tidak menentukan keselamatan. Itu tidak menentukan keselamatan. Itulah sebabnya kalau saudara ikuti saya mengajar apakah di media sosial atau berkhotbah, saya sangat minim sekali. Bisa dihitung dengan jari saya bicara tentang itu. Itu pun kalau orang bertanya. Kalau orang tidak bertanya saya tidak bahas. Karena itu bukan first rank doctrine. Itu tidak menentukan identitas saudara dan saya. Saudara mungkin pikir saudara bisa berbahasa roh. Saya tahu saya tidak bisa. Tapi kita tetap sama-sama orang Kristen. Kita tetap sama-sama orang Kristen. Karena identitas kita sebagai orang Kristen tidak ditentukan oleh bisa atau tidak bisa bahasa roh. Tapi ditentukan oleh kesempurnaan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita harus sama-sama percaya itu. Kalau you tidak percaya itu, berarti kita bukan saudara seiman. Jadi kita saudara seiman karena kita percaya first rank doctrines yang sama. Tritunggal, Yesus Kristus, Roh Kudus, keselamatan, Alkitab firman Tuhan. Itu peringkat pertamanya. Kalau yang lain-lain kita berbeda, it's okay, tidak apa-apa. It's okay. Mari kita agree to disagree. Tidak perlu berdebat panjang-panjang untuk itu. Tapi kalau orang menolak the Trinity, menolak ketuhanan Yesus Kristus atau kemanusiaan Yesus Kristus, ketuhanan Roh Kudus atau Alkitab firman Tuhan, saya ada paling depan. Yes. Oke. Silakan Pak. Ya, Silakan terima Pak. kasih, Minta Pak. maaf saya panjang sekali. Tidak apa-apa. Itu cukup memberi penjelasan ya, supaya tidak ada salah pahamnya ya, harus detail. Ya, saya sangat bersetuju ya dengan beberapa penjelasan, semua penjelasan daripada Bapak, khususnya berhubung dengan bila ada orang yang
bertanya tentang iman kita kan. Jadi memang semua yang Bapak katakan itu terbaik dan masukan daripada saya ialah ya untuk mengecek orang itu betul-betul mau menyerangkah atau betul-betul mau bertanya, coba tanya dia juga apa pendapatnya tentang pertanyaannya itu. Contoh Tritunggal, apa fahaman kamu tentang Tritunggal Kristen itu sendiri? Kalau fahamannya itu memang sudah bertentangan dengan dengan iman kita, berarti di sana kita boleh tahu sudah apa fahamannya terlebih dahulu. Ya, karena fahaman Tritunggal orang Muslim itu sendiri itu itu karena diperanakan ya Pak, ada melalui proses seks, ya begitu. Allah seks dengan Maria, lahirlah Yesus. Jadi itu fahaman mereka tentang Tritunggal. Sebab itulah mereka sangat menolak Tritunggal itu, ya. Dan itu tanggung jawab kita untuk defense untuk iman kita dan mempertanggungjawabkan iman itu kepada mereka yang mau, ya. Dan termasuk juga bahasa roh khususnya di BCM, ya apa yang Bapak sudah jelaskan, ya kita mengakui itu. Kita mengakui adanya bahasa roh itu, ya siapa yang ada kurnia itu pasti itu bukan dipelajari, ya memang itu kurnia dan itu harus tertib, ya tertib digunakan dan itu bermaksud untuk mengajar, ya. Oke, kembali kepada pertanyaan tadi, ya khususnya untuk pendirian gereja kita khususnya di CCM. Memang minta maaf dulu Pak, ya memang agak perbezaan di sini, khususnya kalau gereja BCCM itu fahamannya kelahiran baru itu juga bercakap tentang baptisan Roh Kudus, juga bercakap tentang baptisan bayi itu sendiri. Jadi tiga itu baptisan. Ketika baptisan bayi itu sekaligus kelahiran baru. Dan itu sekaligus juga baptisan roh, ya. Oke, saya potong sebentar. Ya. Saya baru aware bahwa ini gereja Lutheran. Ya, gereja Lutheran saya tahu menganut baptismal regeneration. Jadi menyamakan antara baptisan air dengan kelahiran kembali. Oke, it's okay. Itu second rank gitu. Ya. Oke, jadi mungkin supaya dapat dipertanggungjawabkan dengan pegangan kita ini, pendirian teologis kita, doktrin kita, boleh melihat di dalam Yohanes 3 ayat 5, ya. Boleh menulis Yohanes 3 ayat 5. Di mana dia katakan di sana, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan seterusnya dalam Titus 3 ayat 5 juga mengatakan, Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setelah itu Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan yang terakhir ayat Alkitabnya 1 Petrus pasal 3 ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kasihannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, itu sampai sejauh pendirian kita dalam doktrin ini. Ya. Baik, terima kasih kepada kedua pembicara kita. Kita break dulu 10 menit. Ya, 10 menit. Oke. 10 menit kita ada snack sudah tersedia di luar dan nanti kita akan lanjutkan setelah kita break dan kita balik ke tempat ini. Sebelumnya kita mari kita bersatu dalam doa. Selain dianut oleh Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur sesi satu ini
tentang Q&A, beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang doktrinal kekristenan. Kami sudah beberapa jawaban-jawaban yang telah kami dapatkan melalui kedua pemateri kami. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah kami dapatkan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan menikmati berkat-Mu, berkat jasmani yang telah tersedia. Tuhan berkati, kiranya menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, itu